Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan pada bagian awal, yaitu kalau kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan renang gaya kupu-kupu, antara lain seperti apa itu renang gaya kupu-kupu, sejarah, serta bagaimana cara melakukan renang gaya kupu-kupu, cara melakukan koordinasinya, dan juga akan kami tayangkan secara visual bagaimana gerakan-gerakan renang gaya kupu-kupu. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Handi Ahmad, NIM 61014190081, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu gaya dalam renang, yaitu gaya kupu-kupu. Jadi gaya kupu-kupu ini adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Pada gerakan renang gaya kupu-kupu, kedua tangan ini membentang mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan ini sama halnya seperti gerakan sayap kupu-kupu. Butterfly stroke merupakan nama lain dari renang gaya kupu-kupu. Kemudian renang gaya kupu-kupu ini merupakan variasi dari renang gaya dada. Selain itu, renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke ini adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade atau lomba-lomba resmi lainnya. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau gaya dolphin. Dibandingkan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu ini lebih membutuhkan kekuatan yang besar dari para perenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan dan dikombinasikan dengan dorongan kaki yang bersamaan juga. Ketepatan irama sangat penting dalam akselerasi gerakan ini. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang terbaru dalam pertandingan renang dan menurut sejarahnya merupakan variasi dari gaya dada. Perenang gaya kupu-kupu ini pertama kali ikut dalam lomba renang pada tahun 1933. Sekian. Sejarah renang gaya kupu-kupu. Pada akhir tahun 1933, perenang Amerika Serikat bernama Henry Myers berenang gaya kupu-kupu di perlombaan renang Brooklyn Central YMCA. Gaya kupu-kupu merupakan hasil pengembangan gaya dada. Pelatih renang David Armbruster dari Universitas Iowa meneliti masalah hambatan air sewaktu berenang gaya dada. Pada tahun 1934, Armbruster juga telah memperbaiki metode mengayunkan lengan ke depan sewaktu berenang gaya dada. Armbruster menyebut gaya baru tersebut sebagai gaya kupu-kupu. Walaupun gaya kupu-kupu sulit dipelajari, perenang gaya kupu-kupu bisa berenang lebih cepat. Pada tahun berikutnya, perenang Jake Sick dari Universitas Iowa mengembangkan teknik menendang seperti sirip ekor ikan. Sick berenang dengan tubuh dimiringkan ke salah satu sisi. Ia menyebut tendangannya sebagai tendangan sirip ekor lumba-lumba. Armbruster dan Sick lalu bersama-sama mengembangkan kedua teknik ini menjadi gaya renang yang sangat cepat. Satu ayunan lengan kupu-kupu dipadu dengan dua tendangan lumba-lumba. Richard Roach mengklaim bahwa Volney Wilson adalah orang yang menciptakan tendangan lumba-lumba setelah mempelajari gerakan ikan. Volney Wilson mencoba gerakan barunya di penyaringan wakil Amerika Serikat untuk di Olimpiade 1938. Baik, saya Malik bin Sutio, NIM 61014190080 akan menjelaskan mengenai bagaimana gerakan yang dilakukan ketika melakukan renang gaya kupu-kupu. Yang pertama adalah dengan gerakan kaki. Itu gerakan kaki seperti melakukan gerakan seperti membuat ombak yang membuat badan menjadi maju ke depan atau memberikan dorongan kepada badan agar badan maju ke depan ketika berenang. Yang seperti ini. Gerakan tersebut akan membentuk seperti gelombang di bawah air yang akan mendorong tubuh kita agar bisa maju ke depan. Setelah gerakan kaki, kemudian diikuti oleh gerakan tangan seperti gerakan mendayung, di mana posisinya akan membawa badan kita maju ke depan, seperti ini, seperti setengah lingkaran. Kemudian akan ada gerakan relaksasi di atas ini,
kemudian akan melakukan gerakan setengah lingkaran lagi ke bagian bawah agar mendorong badan maju ke depan juga. Setelah itu, setelah menggunakan gerakan tangan diikuti oleh gerakan mengambil nafas di mana badan atau kepala didongakkan dan didorong ke atas, sehingga koordinasinya akan menjadi seperti kaki, kemudian tangan setengah lingkaran. Saat setengah lingkaran dan tangan sedang relaksasi, di saat itu juga kepala kita diangkat agar bisa melakukan pernafasan juga. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Selanjutnya adalah gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu. Gerakan kaki yang paling berperan adalah gerakan tunggai, di mana dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Cambukan ke atas merupakan gerakan recovery, yaitu gerakan kaki ke atas hingga ke permukaan air. Sedangkan untuk cambukan ke bawah dimulai dengan melentingkan pinggang dengan lutut lurus, kemudian kedua kaki dicambukan dengan cepat ke bawah. Kelenturan pada sendi lutut dan pergerakan kaki sangat menentukan hasil cambukan ke bawah. Selanjutnya, cara melakukan gerakan kaki dalam renang gaya kupu-kupu. 1. Luruskan posisi kaki dari pangkal sampai ujung kaki. 2. Lakukan gerakan kaki dengan cara menekuk bagian lutut, namun jangan terlalu bengkok. 3. Lakukan tendangan untuk meluruskan kaki yang semula dibengkokkan. 4. Setelah ditendangkan, kemudian kembali ke posisi semula. Sekian, terima kasih. Gerakan lengan pada renang gaya kupu-kupu sebagai berikut. Pertama, tangan masuk ke dalam air, lalu dengan lurus jari-jari lebih rendah dari siku. Kedua, lengan bergerak keluar secara berkesinambungan. Kedua lengan berada di luar bahu secara bersamaan dengan hentakan pertama ke arah bawah. Yang ketiga, tangan bergerak ke arah bawah dan ke arah luar dari lingkaran gerak. Yang keempat, posisi tangan berada di dalam lingkaran kecil di bawah kepala dekat badan. Yang kelima, kemudian ayunkan ke arah atas dengan siku diangkat ke atas, permukaan air membentuk sudut 30 sampai 40 derajat. Kemudian yang terakhir, lengan diangkat ke atas permukaan air dengan rileks. Kemudian pangkul lengan diputar ke arah dalam dan mengayun ke arah depan. Perkenalkan, nama saya Didya Dipta Setya, NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengambilan pernafasan pada gaya renang kupu-kupu. Gaya kupu-kupu merupakan salah satu gaya dalam olahraga renang. Gaya ini sering juga dilombakan dalam perlombaan renang. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengambilan pernafasan gaya renang kupu-kupu. Teknik pernapasan pada gaya renang kupu-kupu dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Pada saat akhir gerakan dari gaya kupu-kupu, perenang dianjurkan untuk mengambil nafas dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Pada saat perenang melakukan pengambilan nafas, dianjurkan untuk kepala segera dimasukkan ke dalam air karena dapat mengurangi tekanan dari depan. Adapun proses pengeluaran air dapat dilakukan menggunakan hidung di bawah air. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teknik pembahasan gaya renang kupu-kupu. Terima kasih.
Teknik gerakan koordinasi tangan, kaki, dan pengambilan napas pada renang gaya kupu-kupu. Diawali dengan posisi kaki dan paha dengan posisi lurus, lutut lurus, dan kedua telapak kaki dalam posisi agak rapat. Gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air. Kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah, sehingga memunculkan dorongan ke depan dan pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Pinggul atau pantat bergerak ke atas hingga memberi daya dorongan ke depan yang lebih. Kemudian gerakan kedua tangan ke bawah secara bersamaan. Pada waktu gerakan tangan ke bawah inilah saat kita sedikit menaikkan kepala ke atas untuk mengambil napas melalui mulut. Untuk pengeluaran napas dapat dilakukan pada waktu di dalam air. Gerakan kaki dan tangan dilakukan secara bergantian.